Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, kita belajar lagi tematik ya, tema 2. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat untuk belajar. Karena masa depan kalian ditentukan dengan giatnya belajar di hari ini. Artinya di masa kecil tentunya harus dimanfaatkan dengan belajar yang rajin untuk bekal masa depan ya anak-anakku. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu ya. Seperti biasa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menyerap ilmu dan memahami apa yang diajarkan. Ya, kita lanjut untuk materinya. Nah, anak-anak tentunya sudah disiapkan buku tematiknya ya. Di sini ada ayo berdiskusi. Nah, siapa saja ya yang berdiskusi di sini? Ternyata ada Dayu, Edo, Siti, dan Beni. Mereka sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Katanya bunga melati itu adalah ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Biasanya bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Ya, biasanya dalam upacara adat pernikahan mereka menggunakan bunga melati sebagai aksesoris ya untuk keindahan. Nah, kita lanjut. Di sini juga kalian bisa temukan ya di dalam buku tematik. Lihat buku tematiknya anak-anak. Cari ya. Bacalah dengan dongeng berikut ini ya. Kita baca sama-sama. Yang judulnya Bunga Melati yang Baik Hati ya. Ada nggak di sini anak-anak yang punya namanya Melati? Itu bagus ya, nama Melati. Ya, oke, kita lanjut saja. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lainnya. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri kedua, "Hei, lihat, bunga melati itu warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri ke-1 berkata, aromanya melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Kemudian bunga anggrek juga berkata, "Iya,
Padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Bunga mawar biru menimpali dan berkata juga, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga-bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Kemudian bunga anggrek pun berkata, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kamu. Bunga mawar biru pun ikut berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Sungguh luar biasa perbuatan dari bunga melati tersebut. Nah, di bawah ini anak-anak tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya ya. Silahkan ditulis di buku tematik. Nah, di sini menulis ya, bunga melati yang baik hati terdapat pada pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Silahkan kalian tulis ya. Nah, di sini juga ada cerita lagi nih anak-anak. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Ini tentang tumbuhan juga ya, masih tentang tumbuhan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Yuk kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal. Nah, bersikap jujur saja ya. Harusnya Dayu meminta ke orang tuanya itu, ke ibunya, menyamperin ya. Disamperin ibunya, kemudian bilang yang jujur bahwasanya Dayu telah memecahkan vas bunga tersebut. Karena setiap tindakan itu harus berani bertanggung jawab ya anak-anakku. Nah, seperti ini nih soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Yuk kita hitung yuk. Ini pelajaran untuk berhitung ya. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 100
1110 butir. Dari mana itu ya anak-anak? Ternyata kalau disatukan jumlah kacang dayu kan 500, kemudian ditambahkan dengan jumlah kacang Siti yang jumlahnya 610, jadi hasilnya adalah 1110 ya. Kemudian di bawahnya kalaupun dibulak-balik ya, 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Tetap hasilnya akan sama, yaitu 1110. Jadi jangan bingung anak-anakku ketika ada penjumlahan seperti ini, meskipun tempatnya dibalikan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan ya, itu sama saja. Kalau angkanya tetap, jumlahnya tetap, itu berarti hasilnya juga akan sama ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada juga soal-soal ya. Soal cerita nih anak-anak, silahkan pahami, kemudian kalian isi ya jawabannya di bawah. Nah, ini ada 2 soal, silahkan diisi. Nah, kemudian berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya, silahkan diisi juga ya. Nah, itu anak-anakku untuk hari ini tematiknya ya. Silahkan kalian kerjakan halaman 30, 40, 41, 42 di buku tematik ya. Semoga bermanfaat dan Bapak mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Tetap semangat meskipun kita masih daring, mudah-mudahan cepat bertemu muka ya, bertatap muka, kalian bisa ke sekolah dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Kita berdoa sama-sama saja ya. Terima kasih atas perhatian anakku yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.